Kuasa Hukum Kepala Desa Subik Suwardi, SH, MH, CM, CPCLE, menggelar jumpa pers terkait pemberhentian Poniran oleh Bupati Lampung Utara sebagai kepala desa terpilih oleh masyarakat di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Jadi artinya yang dibuka itu yang permasalahan itu bukan Pak Poniran, tapi yang kepala PKBN. Nah, pada saat sidang, kepala PKBN itu sudah menjelaskan bahwa ijazah beliau ini asli, yang pakai beliau. Kemudian memang bermasalah di nomor induk siswa nasional. Karena waktu itu, menurut keterangan kepala PKBN itu, masih masa peralihan antara penggunaan nomor induk nasional, siswa nasional dengan nomor induk yang biasa. Nah, kebetulan nomor induk Pak Poniran ini tidak terdaftar waktu itu NISN ya. Nah, sehingga oleh tapi tiba-tiba kok dari pihak Pemda ini memberhentikan beliau dengan dasar dari peraturan Bupati nomor 7/2015 tentang tata cara pencalonan pemilihan dan pengangkatan dan pelantikan serta pekerjaan kepala desa. Nah, kalau kita lihat perda ini kan sudah tidak relevan lagi, karena perda ini pada saat pemilihan. Nah, sedangkan beliau ini sudah dilantik oleh Bupati yaitu tanggal 17 Desember 2021 sebagai kepala desa Subik. Kemudian sudah menjalankan tugas selama lebih kurang 10 bulan, tapi tiba-tiba diberhentikan dengan keputusan Bupati lagi. Nah, kalau kita melihat secara hukum, menurut kuasa hukum Kepala Desa Subik Suwardi mengatakan, diberhentikannya Poniran sebagai Kepala Desa Subik tidak sesuai prosedur yang ada karena masih menggunakan perda terkait pemilihan Kepala Desa. Upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah melakukan gugatan melawan hukum PMH ke Pengadilan Negeri Kota Bumi, yang kita gugat adalah Bupati, Sekda, dan Camat Abung Tengah, ujarnya. Prosedur pemberhentian Kepala Desa Subik tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga klien kami merasa dirugikan, hak-haknya dirampas secara sepihak oleh pemerintah daerah Lampung Utara, maka kami mengajukan gugatan PMK. Terkait pelantikan Saudara Yahya, kami menilai cacat hukum tidak sesuai prosedur yang ada, jika pemerintah daerah Lampung Utara beralasan, berlandaskan undang-undang tidak seperti itu, ungkapnya. Antara Pak Poniran dengan Pemda atas gugatan kami terhadap perbuatan melawan hukum tadi. Nah, kemudian ada berita lagi bahwa hari ini tepatnya pukul 13 itu akan dilantik Saudara Yahya Pranoto sebagai Kepala Desa Subik. Nah, ini lagi-lagi aneh. Kalau Kepala Desa yang berhentikan, terus yang diangkatnya calon Kepala Desa yang menjadi pemenang nomor 2. Sedangkan beliau ini sudah pernah dilantik menjadi Kepala Desa yang bertugas menjadi Kepala Desa selama 10 bulan. Kalau dia ingin menggunakan seperti itu, artinya harusnya sebelum beliau ini dilantik baru diangkat, karena beliau bermasalah sebelum dilantik, maka prosesnya harusnya diangkat yang nomor 2 menjadi Kepala Desa. Tapi kan itu sudah prosesnya sudah jalan, sudah menjadi Kepala Desa kan, sudah 10 bulan. Kalaupun mereka berkilah bahwa di Undang-Undang Desa menyatakan seperti itu, yang saya baca tidak seperti itu. Yang terkait pelantikan Yahya di Desa Subik dan masalah pekerjaan saya. Sejauh ini langkah apa yang sudah kita lakukan, Pak? Kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, yaitu melalui surat keberatan ke Bupati, ke BRD, ke DPR. Pada kedepannya ini karena saya sudah berhenti. Kalau bisa pelantikan itu ditunda dan dinaikkanlah misi dari kecamatan. Itu kemarin dapat SK dari itu stafnya itu staf Pak Budi Utomo sebagai Bupati. Karena dengan pemberhentian saya itu, oke lah, saya sudah berhenti, tapi jangan nomor 2 yang dinaikkan. Jadi lawan kita yang naik, Pak? Yang naik itu lawan kita.
Sebelumnya lawan kita ini menjabat sebagai apa di desa, Pak? Kalau dia tidak menjabat sebagai apa-apa, Atau udah mau dilantik aja gitu, Pak? ya. Ini yang memberatkan kita itu karena yang nomor 2 yang dilantik, yang nantinya akan dilantik itu. Iya, itu keberatan saya di situ. Karena kalau menurut itu kan nggak sesuai dengan itu. Ini terkait dengan yang pertama diberhentikannya Pak Ponirani sebagai kepala desa Subik. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa itu sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada karena masih menggunakan perda terkait dengan pemilihan kepala desa. Kemudian yang kedua, upaya-upaya yang sudah dilakukan. Yang pertama kita sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi. Yang kita gugat adalah Bupati, kemudian Sekda, kemudian Camat Lampung Tengah dan PLTSA pada saat itu. Kenapa kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum? Karena kita memang melihat prosedur pemberhentian saudara Ponirani tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga beliau merasa dirugikan, kemudian merasa hak-haknya dirampas secara sepihak oleh pemerintah daerah Lampung Utara. Nah, maka kita mengajukan perbuatan melawan hukum tadi. Kemudian terkait dengan akan diadakannya pelantikan dari saudara Yahya, ini juga saya mengatakan itu adalah cacat hukum, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kalaupun Pemda beralasan bahwa itu adalah sesuai dengan undang-undang desa, tidak seperti itu pemahaman kita. Pemahamannya kalau dia memang kepala desa itu saat sebelum dilantik dia sudah bermasalah, maka yang dilantik itu adalah pemenang nomor 2-nya. Tapi kan beliau sudah dilantik, sudah menjadi kepala desa selama 10 bulan baru diberhentikan, kok masih mengangkat yang di bawah dia suaranya. Ini kan sudah tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Harusnya kan dia mengadakan pemilihan kepala desa dipercepat, atau diadakan PLT dulu berapa tahun baru diadakan pemilihan kepala desa dipercepat untuk menggantikan saudara Ponirani ini sebagai kepala desa, bukan mengangkat yang lawan itu tadi kan. Tapi dari awal saya memang sudah curiga kenapa beliau dipanggil terus diminta untuk berhenti jadi kepala desa, menjadi kepala BPD, terus Yahya yang jadikan kepala desa. Sudah itu 2 kali dia dipanggil. Nah, ada apa ini Pemda ini kok seperti ini? Ini kan mendidik orang supaya tidak patuh dengan hukum, tidak patuh dengan aturan kan. Apalagi yang memanggil kabang hukum. Kabang hukum itu kan mestinya memberikan contoh yang baik penegakan hukum, terutama di Lampung Utara ini, bukan seperti itu caranya. Ya, saya kira itu.